Anda harus punya sesuatu dalam diri Anda masing-masing. Jadi kalau saya tanya apa kabar hari ini, Anda harus menjawab alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Oke? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Ke kiri, kanan, tegak. Ya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Saudara-saudara sekalian, ini yang kumpul Polteknik Angkatan 22, Polteknik Angkatan 64, 54. Saya dikasih tugas sama Kampus Bangla Teknik hari ini untuk menyampaikan tentang core value dan employer branding ASN Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saudara-saudara sekalian, pengalaman tour of duty dan tour of area itu sangat penting. Ya. Jadi kalau Anda sekarang ditempatkan di pelosok, itu Anda yang bersedih hati, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kenapa? Anda tugasnya di mana? Pekanbaru. Asalnya dari mana? Ada mic wireless dari Sumatera Utara, Pekanbaru, tetangga di sekitar tapi karena di Pekanbaru banyak Nasution, banyak Siregar, banyak Napitupulu, tapi lahir dan besar di Pekanbaru. Ya. Nanti banyak orang Minang juga banyak di Pekanbaru. Ya, banyak. Anda dari mana? Pekalongan. Asal tetangga juga sama, Pemalang, Gobiangnya, Soto. Anda dari mana? Asal Bogor. Nah, ini bagus nih. Ya. Jadi kenapa Anda harus tahu wilayah yang ada di Indonesia? Karena ketika Anda berada di satu tempat, Anda pasti akan belajar tentang budaya, akan belajar tentang karakter orang setempat, masyarakat setempat. Ya. Nah, Anda dilahirkan sama. Ada video gentong. Ya, tolong tayangkan. Kisah 3 tong kayu. Seorang tukang kayu menebang sebatang pohon. Dari satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung sampah. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk, sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama, dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama. Tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu, jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif.
lebih banyaklah mengisi hidup dengan hal-hal positif, agar kehidupan kita juga menjadi lebih positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Saya kondisi Bapak dari video yang telah disampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan ini, apa yang akan nanti kita tuai, itu apa yang kita rasakan saat ini, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita isi pada hari ini juga. Dalam istilah saatnya kita bisa simpulkan seperti manja Zoe Yesus. Barang siapa yang menang, maka dia akan menang. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa yang ngomong? Saya kondisi dari Sandi, Pak. Temukan di sini. Ada lagi yang berpendapat? Coba lagi yang berpendapat. Ada yang berani? 600 orang. Ini Pak, Ya. siap, terima kasih. Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri, nama Samuel Juanda, asal dari Padang Sumatera Selatan, asal PT, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, Pak. Gimana? Siap, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Lawan. Siap, Sumatera Utara. Kasih soalnya teman-teman belum berwawasan semuanya. Nanti lawan di mana gitu ya. Ada tahu kayak kemenangan? Ada kayak kemenangan? Ada. Di mana itu kayak kemenangan? NTT. Ada di peta. Ada ya. Oke. Yang penting ada di peta. Ya, lanjut. Siap, izin Pak, izin menyampaikan sedikit kesimpulan dari video yang telah disampaikan, bahwa kita berasal dari tempat yang sama, namun kedepannya memiliki nasib yang berbeda-beda. Walaupun latar belakang yang sama, latar belakang yang ada yang dari masyarakat, ada yang dari imigrasi, kemudian itu tergantung dari apa yang kita kerjakan hari ini, Pak. Saya terima kasih. Bentuk ada di depan, ada di depan. Jadi teman-teman sekalian, ini pembelajaran dari 30 tahun tadi dan disampaikan. Siapa tadi? Asama, asisten, asesor, ahli utama, sumber daya manusia, asama muda, Maria atau utama? Masih pertama. Nama asama. Ada yang mau namanya Birohukum. Ya. Jadi kita ini seperti tadi kayu itu mau dibuat seperti apa? Ya, itu kembali kepada diri kita. Kita ini mau dijadikan seperti apa? Hari ini Anda semua lulus barengan tanggal berapa Pak Yusda? Lupa. Yusda tanggal berapa? 6 Desember. Anda start 6 Desember bersamaan semua 600 orang. Ya, 600 orang Polteknik dan Polteknik berbarengan. Maka nanti lihat 5 tahun yang akan datang. Satu, siapa yang menjabat lebih dulu. Dua, siapa yang menikah lebih dulu. Tiga, siapa yang punya anak lebih dulu. 6, siapa yang masih jomblo sudah 5 tahun. Ya. 7, siapa yang sudah punya cucu barangkali. Ini semuanya tergantung pada diri kita. Seperti halnya buah mangga, buah jambu, meskipun satu pohon, satu tangkai, tapi buahnya ada yang masih hijau dan ada yang sudah kuning. Apa yang membedakan? Pohonnya sama batangnya, tangkainya bahkan sama satu tangkai. Tapi kenapa Allah jadikan yang satu sudah matang, yang satu masih belum matang? Kenapa yang satu sudah menikah, yang satu lagi belum
Jadi kita semuanya akan tergantung pada diri kita. Bagaimana kita mengelola diri kita ini? Jadi setelah Anda lepas akademi politeknik, Anda sudah tidak punya campur tangan lagi. Kembali semuanya kepada diri Anda. Anda mau sukses atau tidak sukses itu adalah ada di tangan Anda. Tentukan hari ini nasib Anda. Hari ini, bukan besok. Hari ini Anda mau apa ke depan? Ya, saya ada maksudnya. Mana tadi? Ke depan Anda mau jadi apa? Untuk kedepannya saya mau jadi Pak. Nah, Saya sebentar. saya izin memperkenalkan diri apa itu Pak. Anda ke depan mau jadi apa? Saya Direktur Jenderal Komunikasi Pak. Wih. Apa yang harus Anda lakukan kalau mau jadi dirjen? Izin bekerja keras Pak, terus belajar dan izin selalu memperbaiki diri Pak. Nah, memperbaiki diri ya. Dari sekarang Anda tempat dulu untuk memperbaiki diri. Ya. Sorry. Ya. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Mau jadi apa kita ke depan itu ditentukan hari ini, bukan besok. Jadi kalau Anda menganggap nanti setelah saya S2, nanti setelah saya S3, nanti itu. Jangan Anda terkecoh dengan hal-hal yang menjadi aksesoris hidup Anda. Tong itu dibuat sama, tapi ada yang dibuat buat minuman, ada yang jadi tong sampah, ada yang jadi tong ember air. Siapa yang membuat itu? Orang tua kita kan, lingkungan kan, atau diri kita? Hidup ini pilihan. Jadi kalau Anda mau sukses, hari ini Anda tentukan. Jangan melihat kanan dan kiri. Awal saya juga masih asrama. Ntar aja nyantai. Kawan saya juga masih tiduran itu. Nanti aja santai. Toh masuk kelas nanti jam 8. Ya kan? Kalau Anda masih berpikir kanan dan kiri, berarti hidup Anda ditentukan oleh lingkungan. Dan itu kalau Anda pelihara, Anda tidak rubah diri Anda akan jadi seperti itu. Terus. Oleh karena itu, dari sekarang Anda tentukan diri Anda mau jadi apa Anda ke depan. Ini saya belum masuk ke dalam, ya. Belum masuk ke dalam. Nanti kalau sudah masuk ke dalam akan ada rona yang lain. Seperti Anda sekarang ini mengikuti latsar pelatihan dasar. Kalau dulu namanya prajabatan. Ya. Apa yang sudah Anda dapat selama di politeknik dan politeknik itu bukan berarti seperti air di atas laut alas. Anda harus menunjukkan bahwa saya ini adalah alumni D4 setara dengan S1. Jadi Anda jangan mengatakan saya bukan lulusan S1 kepada orang lain. Nanti Anda diketahui orang. Ya. Anda itu sama dengan S1 karena pendidikan Anda vokasi, makanya disebut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan D4. Yang kemarin masih D3. Dulu kami waktu merintis aktif menjadi politeknik. Anda sudah tahu ceritanya? Sudah tahu ceritanya belum? Jadi dulu kita start sama-sama, ya, start sama-sama. Kebetulan saya pelakunya,
jadi saya tahu betul proses ini. Start sama-sama. Tapi kemudian ketika sampai di dikti, waktu itu masih perguruan tinggi, belum ada direktur advokasi. Waktu sampai di dikti, pihak dikti mengkaji dasar pendirian kedua akademi ini, Akademi Masyarakatan dan Akademi Imigrasi. Begitu dilihat SK pendiriannya, akhir didasarkan pendiriannya melalui Kepres tahun nomor 240 tahun 64, sementara air waktu itu oleh Permen tahun yang setelah 2000. Nah, pihak ini menyampaikan kalau satu Kepres, dua-duanya harus Kepres. Wah, proses menjadi Kepres itu cukup lumayan berat. Ya. Akhirnya berproses, kami pun berproses, dan proses ini tidak mudah, ya. Memakan waktu dari tahun 2012, kemudian waktu itu di tengah perjalanan ada pergantian rezim dari Pak SBY kepada Pak Jokowi, sehingga tataran kementerian pun berubah, semua petanya berubah. Akhirnya kami mencoba 2013 sebetulnya SK Prodi Polteknik sudah turun. Waktu itu kami jadikan kalau ulang tahun 50 tahun pemasyarakatan. Karena menunggu susunan kabinet jadi, akhirnya tertunda. Baru kemudian tahun 2016 launching dilakukan. Kemudian Poltekniknya kalau nggak salah setahun kemudian. Karena waktu itu kami pernah bertemu dengan Ses Dirjen Imigrasi menanyakan bagaimana proses transformasi itu. Ya, kami ceritakan perjuangannya luar biasa. Nah, itu kira-kira cerita singkat. Dan sekarang kita akan gabung Polteknik dan Polteknik menjadi satu, menjadi Politeknik Pengayuman Indonesia atau disingkat Polteknik. Ya. Nah, proses transformasi ini yang cukup panjang, tapi nanti Anda ke depan, Anda dilahirkan bersama-sama ini, lihatlah seperti hanya Anda lihat sekarang, senior-senior ada yang baru lulus angkatan 15, 14, sudah ada yang jadi kasih, sudah ada yang jadi kasih, ada yang juga yang belum jadi apa-apa, ada. Juniornya sudah ada yang belum jadi apa-apa, juga ada. Ya. Tapi catatan buat Anda semua, apapun jadinya diri Anda, ingat, apapun jadinya diri Anda, jangan pernah menyamakan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan pernah ingin menyamakan saya dengan sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya dengan di depan saya dengan yang di belakang saya. Karena apa? Karena sepatu dan sendal Anda pun berbeda, kanan dan kiri. Tidak akan pernah sama sendal kanan dan sendal yang kiri. Anda mau menyamakan, Anda mau pakai sepatu kiri dipakai di kaki kanan, coba sekarang Anda rasakan. Sepatu kiri dipakai sama kaki kanan. Pakai, coba pakai. Apa rasanya? Tidak nyaman. Nah, itulah hidup, ya. Jangan pernah menyamakan. Kita pengen sama kawan kita, karena hal pasti berbeda. Itulah hidup. Jadi jangan pernah Anda kemudian iri. Wah, kok si itu udah kasih duluan? Oh, kok itu udah kasih duluan? Wah, itu sudah nikah duluan. Itulah hidup. Ya. Jangan pernah menyamakan. Karena apa? Itu akan jadi beban mental Anda. Anda jadi stres sendiri. Lihat kawan dari motor, dari BBM, kemudian jadi CPR, Anda panas sendiri. Terus kawan Anda ganti lagi dari
Anda pingsan. Kawan ganti Royal Enfield jadi Harley apa BMX? Harley Davidson, bukan Harley Jonathan. Davidson, teman Anda meninggal. Begitu ganti kawan Anda Harley Davidson, teman Anda meninggal. Karena Royal Enfield dia pingsan. CBR dia panas tinggi. Ganti Aerox, pincang lagi dia. Materi boleh, tapi jangan ada jadikan taruh di sini. Ya, boleh, Pak. Gimana dong? Pak, kita harus punya kaki, oke. Tapi jangan ditaruh di kepala. Karena Anda kalau sudah naruh materi di kepala, Anda pasti akan turun ke hati. Jadi beban mental Anda. Wah, sudah udah begini, bos. Oh, dia tugas di sana. Oh, pantas aja dia tugas di sana. Terus Anda membayangin. Wah, saya di Wakatobi ini bagaimana? Ada hikmahnya di Wakatobi. Kalau nggak di Wakatobi, nggak akan berangkat ke Jakarta main tenis, ya kan? Ya sih. Itu pasti semua ada hikmahnya. Ya. Dan semua senior-senior Anda yang hari ini sukses, tanya sama mereka, itu pasti pernah bertugas di tempat yang terpencil. Dan Anda bisa cerita sama siapapun bahwa ketika saya di Lampung, bahwa ketika saya di Wakatobi, bahwa ketika saya di Kevernalu, bahwa ketika saya di sini, itu akan jadi cerita yang indah dalam rangkaian hidup Anda kepada anak, kepada teman, kepada lingkungan, di mana saja Anda berada. Dan Anda akan menjadi tumbuh seorang yang dewasa. Kenapa? Karena pergaulan Anda luas. Anda tahu kebiasaan-kebiasaan. Ada yang dari Pontianak di sini? Cungkan tangan yang dari Pontianak. Pontianak? Nggak ada. Kalimantan Barat? Nggak ada. Wah, luar biasa. Kalau di Kalimantan, ada yang dari Kalimantan Barat? Ada tugas di sana. Ya. Kalau Anda tugas di sana, ketika Anda disuguhi makan, ya, bapak Anda kenyang. Bapak Anda kenyang. Anda jangan tidak disentuh makanan atau minuman itu. Anda harus sentuh. Ini kue, sentuh. Airnya, celupkan tangan Anda. Itu buat tuan rumah itu sudah menghargai dan menghormati. Jangan kemudian Anda tidak sentuh karena sudah makan, sudah kenyang, terus Anda tidak melakukan itu. Harus dilakukan untuk menghargai tuan rumah. Ada lagi, saya lupa daerahnya, kalau nggak salah Madura. Ada yang dari Madura? Nah, itu kalau menawarkan rokok, saya lupa Madura apa Pontianak juga. Ini kalau menawarkan rokok, Pak, Drata pegang rokok enggak? Pegang ya? Saya tahu ya, Pak Drata itu rokok. Nah, ada satu budaya konon katanya, karena saya juga rokok. Jadi kalau menawarkan rokok itu begini, korek apinya dari atas, ini namanya sama dengan tidak menawarkan rokok. Karena apa? Karena ditutup bagian atasnya. Jadi kalau menawarkan rokok itu korek apinya di sini, di samping kanan kirinya. Berarti bisa dibuka tutupnya. Tapi kalau di atas, rokok ini sama dengan tidak menawarkan rokok karena bagian atasnya ditutup. Anda baru tahu kan? Nah, ini budaya. Jadi Anda dimanapun ditempatkan hari ini, nggak usah diratapi, nggak usah disesali. Ada yang dijual, ada jual. Mana jual? Nah, ditual ya. Di mana ditualnya?
Siapa jadi kota tua? Kota tua Jadi kantor imigrasi kelas 2 Terpidol. atau imigrasi Kelas 2 Terpidol. tua ya. Ramai kan di sana? Siap. Ramai mana apa gandul? Siap. Yang dua. Gandul. Masih ramai gandul. Siap. Ya. Tapi enak kan di sana? Siap enak sekali. Ya. Enak sekali tuh. Mau pindah dari sana? Perintah. Nggak usah. Perintah. Begini saudara, Anda harus nikmati dulu gitu. Ya, Anda nikmati, kemudian semuanya Anda hayati betul. Oh, di Puau itu seperti ini. Oh, di Puau itu masyarakatnya seperti ini. Itu Anda akan jadi belajar. Ya, bahasanya, budayanya, dan segala macam adat istiadatnya. Ya. Dan itu akan menjadi pengayaan buat diri kita. Ketika kita berada di satu tempat, Anda memimpin menjadi kasih, menjadi kakani, menjadi kalapas, menjadi kautan, Anda sudah punya modal. Oh, ternyata memperlakukan orang itu seperti ini. Karena dimanapun kita hidup, intinya hanya satu: bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Jabatannya apapun, ya, banyak orang yang kemudian jengah dengan kita karena kita sok. Karena kita arogan, karena kita petantang-petenteng, merasa diri saya alumni Polteknik, saya alumni Polteknik, merasa menjadi orang yang lebih. Itu yang tidak boleh ada dalam kamus hidup Anda. Coret, buang jauh-jauh. Ketika Anda sedang di lapangan, Anda harus sama-sama. Kita ini tidak ada yang lebih, kita ini manusia. Biasa saja ada kekurangannya, dan pasti ada kelebihannya. Ya. Oke, next, Pak Made. Nah, ini yang Anda harus tahu, bahwa kita ini, Kementerian Hukum dan HAM, adalah ASN aparat ketiga terbanyak setelah TNI dan Polri. Makanya biaya negara untuk kita ini luar biasa besar. Pegawai kita itu ada 64.000 lebih, hampir 65.000. Kemudian sakernya 11 unit eselon 1. Ada Mas Tony. Kemarin saya ngajar di Manado. Itu kawan-kawan 2017 nggak tahu berapa unit eselon 1. Jangan sampai Anda dari pusat sini nggak tahu berapa unit eselon 1. Berarti Anda nggak jauh beda sama orang tua. Ya. Sakernya kantor wilayah ada 33. Pak, provinsinya kan sudah 34. Ya betul. Tapi satu provinsi yang paling bungsu mana? Mana yang paling bungsu? Aduh tangan. Mana? Wah, nggak ada yang tahu. Masa 600 orang nggak ada yang tahu nih? Provinsi yang paling bungsu. Tangerang, mana provinsi yang paling bungsu? Hah? Kok ragu-ragu begitu? Kaltara. Tulis. WA ke ibumu, WA ke bapakmu. Mama, bapak, provinsi paling muda adalah Kaltara. Nah, tulis sekarang, jangan lupa. Tapi ditanya ke sana nggak tahu kan. Itu belum ada ambil kita. UPT-nya masih ikut ke Kalimantan Timur, ya. Dan lagi di provinsi Papua ada 4 lagi provinsi yang sudah dibuka. Siapa yang berminat? Belum ada kakaknya. Kalau ada mau jadi kakaknya, itu bisa. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya. Anda pernah mana? Oh, di Papua. Oh, ada.
Mutiara. Mutiara. Kantor imigrasi Papua Selatan. Wah, itu hadirin nggak usah dikomando, tepuk tangan semua. Begitu kata Papua dan Pulau Indonesia Timur Timur, itu semua hadirin tepuk tangan dengan sendirinya. Ya. Sesuatu banget. Jadi makanya sebetulnya kalau wisuda itu ada keunikannya di situ. Ketika disebutkan penempatan, tapi karena tidak seragam, imigrasi kadang-kadang masih setelah itu baru ada penempatannya. Ya. Nah ini hamil kemudian 829 UPT. Ini keluar nih nanti di ujian ini. Catat WA ke mama sama papa atau sama pacar. Dan 22 perwakilan luar negeri atas imigrasi. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini core value kita. Nilai utama apa itu core value? Nilai core value itu adalah nilai utama merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh setiap individu dan organisasi yang akan menjadi cara bersikap dan berinteraksi. Ya. Contoh disiplin, konsistensi, simpati, empati, kemampuan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Jadi yang harus Anda pertahankan adalah ketika Anda menjadi, Anda kan sudah punya trademark. Anda adalah alumni Polteknik dan Polteknik. Ini harus Anda pegang teguh dengan baik. Itu pengalaman, ya. Nah ini, ya. Lanjut. Nah, ada pesan dari Pak Jokowi bahwa untuk menggerakkan satu percepatan transformasi, bukan transportasi, transformasi SDM, ASN dengan menerapkan core value ASN, yaitu berakhlak. Udah pernah pelajari ini kan? Udah. Berarti saya lewat aja ini. Kemudian lanjut Pak. Sekarang kita akan mengupas kata akhlak ini dari asal usul katanya. Berasal dari akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada diri manusia, melahirkan perbuatan-perbuatan melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa dan ketangkasan. Akhlak, moral, dan etika ini tiga kata yang hampir mirip. Lanjut Pak. Nah. Kalau tadi ASN itu tata nilainya adalah berakhlak, kita di Kementerian Hukum dan HAM ada tata nilai sendiri, yaitu siap. Mau dicoba jadi nama Buza di situ menjelaskan mengenai tentang demokrasi. Di sini bahwasanya selain kita memiliki kompromis dari rakyat sebagai kompromis ASN, tetapi teman-teman juga memiliki data nilai yang harus diterapkan di organisasi. Jadi yang pasti di mana organisasi ini harus bersifat profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan juga inovatif. oke, tepuk tangan. Lanjut Pak. Nah ini data nilainya. Anda sudah tahu semua kan? Lanjut. Yang tadi kita bicara di awal. Sekarang ukur diri kita. Ukur diri kita. Ini penentuan karakter. Penentuan karakter. Posisikan diri Anda di tulisan yang biru atau di tulisan yang merah. Sekarang posisikan diri Anda berada di tulisan yang biru atau di tulisan yang merah. Kalau Anda
Anda menuliskan saya masih sering mencari alasan, itu berarti karakter Anda saat ini. Ya. Tapi kalau Anda, saya jarang sekali beralasan, saya selalu mencari solusi, berarti karakter Anda sudah bagus. Anda berarti menempatkan diri Anda di tulisan merah. Nah, biru ke merah? Biru. Bagus, berarti Anda ngantuk. Ya. Saya tidak akan menentukan diri Anda, tapi Anda yang akan menentukan diri Anda ada di mana posisinya. Ini sepintas kayaknya sepele, tapi ini akan menjadikan diri Anda ke depan. Talent menjadi seorang leader itu ada di sini. Kalau Anda selalu tolong telepon Pak Direktur Proteksi. Sudah tahu nomor teleponnya Ibu Direktur Proteksi? Anda tahu nomor handphonenya ada dari Proteksi? Proteksi Kasih Bagara. Tahu nomor telepon Kasih Bagara? Tahu nggak? Anda terpana satu saya ya, pemandang saya seperti itu. Tahu nggak? Tahu nggak nomor handphone Kasubag ada? Nggak tahu? Ya, saya kasih. Sini Pak. Ya, sini. Mana tadi satu lagi? Ya, sini. Sini. Ada dua jawaban yang hampir sama. Tenang. Anda tahu nomor telepon dari siapa saja? Dari Proteksi? Tahu? Pak Direktur Proteksi? Terus Anda tahu nomor Direktur Proteksi? Ada Direktur Proteksi? Anda tahu nomor telepon Kasubag ada? Tadi di sini jawabannya apa itu? Tidak ada. Ini contoh saja. Dan 3 jawaban yang luar biasa. Tapi yang satu jawabnya tidak tahu. Masa kecil lagi ya. Ini contoh. Jadi kalau yang 2 tadi itu ketika Anda menunjukkan saya mencari tahu, itu berarti nalarnya jalan. Ya. Mau mencari solusi. Tapi kalau dijawab saya tidak tahu, tidak terlintas akan ada upaya. Ya, jelas. Kalau saya mencari tahu, artinya ada kesediaan untuk berupaya mencari tahu. Meskipun kami itu nggak tahu mencari apa enggak, kita tidak tahu. Ya kan? Ini perumpamaan. Ya. Jadi ketika Anda nanti bekerja, tolong buatkan konsep surat. Lama loh, konsep suratnya apa? Ya, tahu lama loh, mana? Gitu. Tolong printkan. Anda akan otomatis terucap, Pak, mati lampu. Itu jawaban apa? Jawaban nggak mau susah, ya kan? Tolong berikan, Pak, kertasnya habis. Tapi kalau dia seorang
leader, dia akan menjawab siapa. Dia tidak akan tambahkan itu alasan. Mati lampu, kertas habis, dia akan kerjakan dan dia akan mencari solusi supaya tugas itu bisa dikerjakan. Paham? Oke, silakan. Mau dibawa gitu. Ya, jadi kapanpun Anda dimanapun nanti Anda ditugaskan, ketika Anda disuruh oleh atasan Anda, jangan sekali-kali memberikan jawaban yang kemudian pimpinan Anda tidak punya alternatif yang lain. Pimpinan itu akan senang ketika kita disuruh, kemudian kita memberikan solusi. Kalau tidak ada barangnya, tidak ada orangnya, itu akan nyari. Jadi jawaban ini akan menentukan karakter kita. Oleh karena itu, orang sukses selalu akan mencari solusi. Nah, ketika Anda mencari sudah tidak dapat, baru Anda izin Pak lapor. Saya sudah mencari ke sini, mencari ke sini, tapi tidak didapatkan. Anda harus lapor. Kenapa? Perkembangan menjalankan tugas pasti mungkin akan ada hambatan. Anda jangan diam. Anda harus lapor. Bisa melalui WA, bisa melalui telepon, atau menghadap kalau jarak waktunya memungkinkan. Tapi kalau tengah malam, Anda cukup memberikan kabar. Yang penting ada informasi. Yang penting ada komunikasi. Kayak sekarang, Anda di sini, Anda sudah disebutkan oleh panitia jam 8 sudah di sini. Anda nggak usah nengok kanan kiri teman Anda yang masih tidur, nggak usah mikirin. Dan tumbuhkan jiwa kebersamaan itu seperti Anda kemarin masih di Poltek dan Poltekin. Wih, bang, 15 menit lagi. Bila perlu urusan mandi, kalau memang waktunya kepepet, segera berkemas, semprot minyak wangi, selesai jalan. Jadi solusi-solusi itu harus ada di kepala kita. Lanjut. Ada tahu buah kurma? Tahu. Udah pernah makan kurma? Ada yang belum pernah makan kurma? Angkat tangan yang belum pernah makan kurma. Ditanya siapa yang belum makan, Pak Ngaco. Ditanya yang sudah makan kurma, Mbak Ngaco juga. Jadi ada yang sudah makan kurma apa belum? Yang belum pernah makan kurma, angkat tangan. Berarti sudah semua. Sudah pernah makan kurma. Oh, sudah. Pak, video pohon kurma. Tepuk tangan. Segala sesuatu yang membuat diri Anda menjadi bangkit dan semangat adalah tidak tepuk tangan. Ya. Nah, seperti pohon kurma. Pohon kurma itu lahir di padang pasir yang sangat ekstrim, suhu panas, ya. Dan orang Jazirah Arab itu karena kondisi geografis yang sangat ekstrim, kondisi alam yang sangat ekstrim, maka perlu ada satu metode
yaitu menanam tomat ditumpuk dengan batu. Kenapa? Agar akarnya menghunjam ke bawah. Sehingga ketika menghunjam ke bawah, maka batangnya nanti karena pondasinya sudah kuat, dia akan kuat tertiup angin. Topan sekalipun dia akan kuat, insya Allah. Nah itulah seperti kehidupan kita. Makanya ketika kita ini sekarang di mana saja Anda ditempatkan, Anda kokohkan hati Anda, jiwa Anda, kuatkan diri Anda. Mau di pesisir manapun, mau di gunung manapun, mau di pelosok manapun, terima. Inilah ekstrak yang terbaik untuk Anda hari ini. Besok ke depan, dunia ini seperti roda yang berputar, karena roda juga ada yang tidak berputar kan. Roda berputar, ya. Dia akan bergerak. Yang ditual tidak akan selamanya ditual. Tenang, ada waktunya Anda akan berangkat dari tual. Setelah Anda sukses di tual, bismillah. Buat Anda yang baik-baik, yang indah-indah, ketika ada junior Anda datang, ada pimpinan siapapun yang datang, orang semua tahu siapa namamu? Di mana? Dimas. Ya. Semua orang tahu di tual itu yang namanya Dimas itu orang yang rajin, orang yang penuh kreativitas, orang yang disiplin. Itu yang informasi itu yang berkembang. Jadi semaikan kebaikan kita dimanapun. Dan kalau ada ujian, aduh ini di sini susah, nggak usah meliriti, jangan mengeluh. Lihat pohon-pohon, ya, penuh dengan tekanan. Anda nanti akan banyak dalam hidup ini mungkin, ya mudah-mudahan sih tidak, tapi tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Ya, hidup pasti akan ada masalah setiap orang, hanya berbeda-beda. Persoalannya, besok apa namanya? Regina, Mbak, ya? Jasmine. Mbak Regina kalau nggak ada kacamata punya masalah, kacamata dia lupa, tertinggal. Begitu sudah ada di kelas ini, tertinggal ada masalah, ada, karena nggak ada kacamata. Mbak Jasmine melihat ini nggak ada masalah kan? Itu beda. Sederhana, ketinggalan kacamata. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin banyak hal yang tertinggal kemarin, tapi hari ini saya tidak boleh ada yang tertinggal. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita belajar dari pokok-pokok. Ujian itu bukan menjadikan kita lemah, tapi ujian itu harus kita sadari untuk menjadikan kita kuat, untuk menjebol masalah itu. Kalau baru penempatan kecil itu. Kenapa? Allah sedang menyiapkan kita untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Hari ini aja, naikin aja kapal harus ke Kefir menanggung berapa hari berapa malam berangkat. Harus dibawa ke Tobi dulu berangkat. Yang penting masih di Indonesia. Dan yang penting masih dilihat ada di peta. Nah, tadi ada akhlak, moral, etika. Ini bekal untuk Anda ketika Anda mempertahankan hidup Anda dalam situasi yang segala macam. Ada yang bisa membedakan apa itu moral, apa itu etika, dan apa itu akhlak? Ya, sebutin. Boleh sebutkan. Lanjut. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Gita Sana. Berdiri. Ya. Izin Pak. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama Gita Sana dari Bapak Imigrasi. Izin kalau alat itu tolak ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Kalau etika itu tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, dan kalau moral itu tolak ukurnya adalah norma dalam
Ada yang tidak setuju? Boleh tidak setuju. Ada? Ada nggak? Karena itu kan saya kasih aja. Kalau nggak ada saya kasih aja. Oke, tadi sudah disebutkan. Apa beda akhlak? Apa beda moral dan etika? Sudah disebutkan tadi. Jangan. Tuh. Mohon izin Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Maulana Abdullah Rashidi, asal dari Departemen Imigrasi. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan etika dan moral, etika dan akhlak. Akhlak sendiri perilaku tindakan kita yang masih dari kemauan yang sendiri. Lalu kemudian moral itu lahir dari adat atau kebiasaan dari lingkungan kita. Sedangkan etika itu berdasarkan dari diri sendiri Bapak. Mendekati. Oke, bagus. Ada lagi? Ya. Ini dari tadi dari Polteknik terus, Polteknik juga ada. Tidur semua di Polteknik. Mana? Semua diri orang yang Bapak dari Rahai asal Bulan Timur Bapak exit UPT-nya? UPT Kategori Khusus 1 khusus KPI siap izin minta Bapak, menurut saya pribadi apa itu berakhlak, beretika dan moral, bahwa sejak akhlak itu merupakan dasar dari manusia tersebut, pribadi tersebut dalam agama kita, terutama agama Islam mengatakan bahwa saya Alhamdulillah dengan segala yang hubungan baik dengan Allah pasti akan berhubungan dengan manusia. Begitu juga akhlak itu akan berhubungan bagaimana akhlak kita terkait baik, bagaimana juga kita akan baik terhadap manusia. Lalu ketika etika, menurut saya etika itu adalah attitude, bagaimana cara kita bersikap berkaitan dengan sebelumnya, yaitu berakhlaknya di dalam moral, di mana moral ini adalah ada dan terbentuknya suatu moral itu dengan adanya kita lingkungan ini, bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Terima kasih Bapak. Ya. Bagus. Kasih tepuk tangan dua-duanya. Ya. Tadi ada satu lagi ya? Ya, satu lagi. Ya. Silakan. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Staff Isbada tadi asal dari Bawah. UPT-nya? Siap, Kantor Imigrasi Nasional TPI Bawah. Oh, imigrasi semua nih. Masyarakat ada yang ngaco. Siap, mohon izin Pak, Ya. izin menanggapi atau izin menjawab dari rekan sekalian. Menurut saya sudah lengkap, namun ada beberapa pandangan dari saya Pak terkait perbedaan antara akhlak, moral dan etika. Kalau akhlak itu lebih dari kita perangai kita Pak kepada orang lain. Kemudian kalau moral itu biasa terbentuk dari lingkungan ataupun ada istiadat. Sedangkan kalau etika itu refleksi jiwa Pak ataupun sifat kita terhadap orang lain Pak. Saya terima kasih Pak. Hampir sama semua. Pada intinya hampir mirip. Jadi gini saudara, etika itu adalah sesuatu yang berlaku pada satu komunitas tertentu. Dan etika itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Etika yang ada di sini seperti tadi, makan, kita ditawari makan, itu adalah etika. Etika di Pontianak seperti itu, ya. Tapi belum tentu di Madura seperti itu, belum tentu di Papua seperti itu, ya kan? Anda pernah dari mana Pekanbaru? Ya, Anda asalnya dari Sumatera Utara. Anda lihat orang Pekanbaru kalau makan bagaimana? Nasi tanpa sendok ya. Pernah lihat orang Pekanbaru, orang Minang makan tanpa sendok, artinya pakai tangan. Buat orang Jakarta sesuatu yang agak aneh dan mungkin ditertawakan. Begini cara makannya. Ya, ngambil nasinya itu begini nih, diraup. Nah, kalau orang Sunda diraup, orang Jakarta apa bilangnya?
Begini, kenapa begini? Kalau orang yang tidak hidup di Minang dan di Pekanbaru mungkin akan menertawakan, tapi kalau kita sudah hidup di sana maka akan memaklumi. Kenapa? Karena nasinya tabur. Ya, nasinya tabur. Jadi kalau ngambilnya kayak di sini, kayak orang Jawa, itu dapat nasinya sedikit, kecil. Makanya ngambilnya begini ngerawu. Kayak nasi uduk. Nasi uduk sini kan gitu kan, tabur nasinya. Nah gitu. Jadi etika di Pontianak itu belum tentu berlaku di itu yang namanya etika. Moral itu juga adalah ketentuan yang berlaku pada satu komunitas. Pantas dan tidak pantas itu moral. Ya. Tapi kalau akhlak, kalau pantas dan tidak pantas seperti ini. Ada orang tua nyuruh Anda, nak pulang. Terus Anda tidak langsung pulang. Secara etika boleh tidak? Boleh. Moral mungkin agak sedikit, tapi di sini dilihat dari sisi akhlak anak ini, oh tidak berakhlak. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengikuti perintah dari orang tua. Paham sampai di sini? Beda antara etika, moral, dan akhlak. Benar tadi yang dikatakan teman-teman kita, akhlak itu bersumber dari agama kita. Kalau Islam dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu apa? Dasarnya adalah akidah. Apa yang sudah menjadi keyakinan kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah ibadah, dan itu adalah akhlak yang baik. Dan ada akhlak yang juga baik kepada siapa? Kepada sesama manusia. Itu yang disebut dengan habbu minan nas. Dan akhlak kepada Allah, etika kepada Allah, perilaku kepada Allah juga ada. Bagaimana seorang makhluk kepada Khaliknya. Nah, ini tiga perbedaan ini yang kita harus pahami. Seperti Anda semua, Anda paling junior di kantor imigrasi, lapas rutan atau Rudeni. Ketika Anda duduk di depan ini senior Anda semua atau mungkin pegawai senior, ya. Ketika Anda duduk dan senior Anda kakinya turun, terus Anda kemudian begini, rokok. Kira-kira senior Anda yang di depan Anda ini bagaimana rasanya? Cuma kaki naik begini loh. Kalau begini masih agak enak, tapi ini pun sudah kurang etis orang nyebutnya ya, karena nggak dipakai etika dia. Orang nyebutnya tidak etis. Apalagi sambil begini, kayak di warung mana? Warung Tegal ya. Jadi persoalan yang kecil, cara duduk saja itu menjadi perhatian. Oleh karena itu Anda dimanapun Anda ditempatkan, ingat cara Anda makan, cara Anda bicara, cara Anda duduk, ya, itu tolong Anda perhatikan. Jangan sampai Anda dianggap kaum intelektual. Anda kaum intelektual, ya. Anda kaum intelektual. Jangan sampai Anda dibilang orang yang enggak berakhlak. Jangan sampai Anda dibilang orang tidak bermoral. Jangan sampai orang menganggap Anda tidak punya etika. Ini pesan. Ya. Jadi dari sekarang Anda harus kemas penampilan Anda dengan baik. Anda sekarang jadi peserta. Baguskanlah perangai Anda, baguskanlah penampilan Anda. Jadi kalau Anda pakai dasi, pakailah dasi yang baik. Jangan, ini ada kancing, dikerak, ada bagian ada kancingnya di pojok, kancingkan. Pakai dasi, jangan kayak sales yang di mall
pakai di atas pusat. Ada dasinya di atas pusat. Nah, perbaiki. Cek. Pakai dasi itu nutup ikat kepala ikat pinggang. Itu cara pakai dasi. Ini kayaknya dasi jadi ya, bukan dasi bikin ya. Nah, ini kalau Anda dasi yang bikin, ini dicubit bagian tengah sehingga dia membentuk segitiga. Segitiganya segitiga manis, ya. Terus tarik, dan ini harus naik ke atas. Kalau yang sudah jadi mah gampang, tinggal pakai perekat di belakangnya, ya. Ada lagi yang pakai resleting, ya. Ada yang pakai resleting ya. Anda pakai apa? Pakai perekat. Kelihatan orangnya nggak mau susah ini. Cewek-cewek nggak mau susah ini. Ya. Jadi kalau Anda pakai dasi, sini mas, sini itu yang belakang. Ya. Ini pakai apa? Perekat atau sudah jadi juga? Diikat. Nah, coba tarik. Ini kayaknya Anda kekecilan. Anda mungkin waktu masih catat baju ini ya. Nah, ya. Kalau Anda sudah tidak nyambung kancingnya nggak ketemu, Anda tarik ininya. Sorry, kalau sesak dikit ya. Ini tarik. Bagus mana dengan yang tadi? Bagus mana? Hanya menurunkan 2 cm, tapi penampilan Anda sudah berbeda. Begitu juga ketika Anda pakai baret ya. Coba Anda pakai, nggak ada baret ya. Nggak ada pakai baret ya. Pak Marvel, sebentar Pak Marvel, pinjam topinya dulu. Ya, pinjam sebentar. Nih, cara Anda pakai topi. Mudah-mudahan cukup. Ini gaya apa? Milenial, ya kan? Gaya milenial. Saya akan turunkan 2 cm saja dari pojok sini. Ya, saya akan turunkan. Dan yang belakang ini saya akan naikkan 2 cm. Lihat penampilan siapa namamu? Fitro. Fitro, namamu bagus. Bagus mana? Mirip. Oh, mirip. Oke. Sorry. Bagus mana? Yang mana? Yang ini. Berusaha terbuka aja. Keren mana? Yang ini. Jadi pantaskanlah diri Anda sepantas-pantasnya, jangan asal. Jadi dalam penampilan Anda pun pantaskan diri Anda dimanapun, pakaian apapun, ya. Oke, dulu, makasih. Kembalikan ke Pak Marvel. Ya, ya. Sekali lagi, silakan Anda mau pakai seperti apapun, tapi pantaskan. Ya, pantaskan. Saya ketika ke kantor pantas gak begini. Itu yang mengukur kita. Itu ada etika, moral dan akhlak. Kalau saya pakai baju kemeja begini, nih, saya lihat. Kalau alumni poltek yang datang ke temannya yang nikah, pakainya asal. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai kemeja kotak-kotak, ada yang pakai sudahlah, tidak menunjukkan Anda seorang perwira. Ya, jadi ketika teman Anda nikah, Anda tampillah sebaik mungkin. Kalau mau pakai jas warna, pakai jas yang bagus, pakai batik yang bagus, bukan mahal, yang layak, bagus, layak untuk ditampilkan di depan orang banyak.
Jangan asal. Udah pakai sepatunya buruk lagi, ya kan? Pakai kondangan, nggak ada yang bekas-bekas tabungan. Makanya jangan Anda tersinggung kalau ada orang mengatakan, Pak, dia malah kelihatan kayak alumni. Anda seringnya senior Anda yang, mohon maaf Pak, kirain saya Bapak bukan alumni. Itu marah itu, tersinggung. Jangan sekali-kali ngomong gitu sama senior ya. Jangan ngomong kayak begitu depan senior Anda. Ngomongnya belakang aja sama senior yang rapi boleh. Pak, saya kira tadi bukan alumni Pak. Itu jadi ukuran Anda. Oh ternyata kalau buluk itu junior kita sebutnya bukan alumni. Ada yang tampil keren justru lulusan 2017. Masa jadi kebalik, ya kan? Jangan sampai. Begitu juga dengan sikap, ya. Sikap. Ketika Anda diperintah oleh pimpinan Anda ngomong, siap senior, siap Bapak, siap Ibu. Meskipun habis itu pelakon tadi apa yang disebut ini? Nanya sama senior, Mas, Bang, yang tadi itu apa itu? Kakaknya bilang, Pak Kalamas tadi bilang apa? Tapi di depan beliau harus gagah, siap, siap, laksanakan. Tidak apa-apa. Tapi di depan Anda, bahasa dulu Anda harus terlihat Anda adalah seorang yang good performer. Ya, tidak boleh ada. Ketika dikasih paparan, kasih penjelasan, sikap Anda begini. Silakan, siap, siap. Tidak ada kata yang lain. Anda sukses itu hanya dua. Satu, hormat kepada yang lebih senior. Senior itu pegawai, senior itu alumni. Anda harus hormat. Sikap bukan hanya hormat begitu, tapi sikap perilaku sehari-hari. Yang kedua apa? Laksanakan perintah, apapun perintahnya. Bersihkan bot comberan, bersihkan. Bersihkan kamar mandi toilet, bersihkan. Nggak usah milih. Diperintah apa Anda milih, nggak usah. Itu akan terbaca. Laksanakan saja. Itulah dua kunci sukses. Insya Allah Anda akan jadi orang. Satu lagi yang ketiga, akhlak kepada Khalik, berdoa. Karena semua tidak akan pernah lepas dari doa. Apapun agama Anda. Ya, kalau yang muslim tahajud, banyak tahajud itu lebih bagus. Ya. Jadi kemana? Itu Anda harus jadi seperti itu. Dan Anda sudah lakukan itu ketika Anda menjadi calon. Anda merasa tidak mampu, tapi kemudian Anda punya tekad dan punya komitmen yang kuat pada diri Anda bahwa saya harus bisa menyelesaikan itu. Dan itu Anda patrikan, Anda las dalam diri Anda sehingga Anda bisa melewati semua tahap demi tahap di Polteknik dan Polteknik ini. Dari mulai Anda catat sampai Anda wisuda. Dan perjalanan ini baru Anda mulai. Anda belum selesai. Anda bukan selesai dari Polteknik dan Polteknik, tapi Anda baru start dari awal menjadi seorang PSN. Anda berhasil atau tidak seperti yang kemarin dikatakan oleh Bapak kalau BSDM, bahwa Anda bisa saja tumbuh di tengah jalan ketika Anda lulusan dan sampai Anda nanti CPNS nanti 100%. Anda sekarang masih berstatus 80% pegawai. Tidak ada yang bisa. Ketika punya komitmen kuat seperti tadi, Anda ketika catat, Anda tidak mampu lari-lari, tapi Anda sekarang sudah bisa. Dan kekuatan itu Anda harus pegang. Untuk apa? Untuk masa depan Anda. Bagaimana caranya? Itu tadi. Lagi Pak, slide berikutnya. Relakan hal yang tidak penting. Apa yang tidak penting? Cerita yang tidak penting. Omongan orang yang tidak penting. Cemoohan yang tidak penting. Hal-hal yang lain yang tidak penting. Hidup di masyarakat ini seperti kita yang selalu serba salah, betul? Benarnya aja ngomongin orang. Benar? Yang sering ke masjid, Anda suka ngomongin kan? Wih, rajin benar sekarang ke masjid. Ke masjid salah. Ngomongin. Enggak ke masjid, salah. Ke gereja, salah. Diomongin, tumben sekarang ke gereja. Salah. Benar aja diomongin, apalagi
salah. Jadi easy going, berangkat saja, berangkat untuk menunaikan tugas. Nggak usah dihiraukan. Oh kamu di Kuala, oh kamu di Wakatobi, oh kamu di Kevermanano. Kamu boleh ngomong kayak begitu. Kita lihat 10 tahun yang akan datang. Harus seperti itu. Bismillah, roda ini berputar. Titik satu sekarang di bawah, next akan naik ke atas. Dan kombinasi orang ada titiknya dan dia akan turun ke bawah lagi. Menjadi kakek dan nenek akan seperti anak-anak lagi berlahir. Terus jangan meragukan diri sendiri. Tadi yang merangkak itu, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Setiap ada punya potensi masing-masing. Ada yang punya skill dalam IT, olahraga, seni, akademis, semua Anda punya kemampuan itu. Dan jangan pernah Anda sepelekan kemampuan Anda meskipun kecil. Tapi kembangkan dan galilah potensi Anda supaya Anda menjadi berkembang. Boleh Anda sekarang di timur, tapi Anda harus bilang sama orang bahwa suatu saat akan muncul mutiara dari timur, akan muncul bintang dari timur. Itu yang harus Anda pancangkan setinggi-tinggi. Lanjut. Tentukan tujuan hari ini. Anda mau yang tulisan itu biru atau Anda mau tulisan merah? Tetapkan hari ini, bukan terus. Dan kami ingin besok tidak ada lagi cerita. Pak, Ibu, anak-anak laksa, malas-malas tidak disiplin. Saya tidak mau dengar itu lagi dari panitia. Kalau saya masih mendengar itu lagi, saya akan minta waktu sama panitia, kita akan sama-sama nyemplung di kali lumpur. Oke? Udah pernah nyemplung di kali lumpur? Ada yang belum pernah nyemplung di kali lumpur? Anda nyemplung di kali lumpur dengan siapa? Oh berarti yang kemarin di bawah ya? Yang koteksi? Udah pernah nyemplung di kali lumpur? Belum ya? Oh, berarti kalau gitu ada bonus nanti dari saya nyemplung di kali lumpur. Ya, ada satu lagi selain yang punya Pak Kepala PMSDN Pak. Yang selain itu berapa? Nah ini, pastikan Anda harus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam setiap kegiatan Anda, bukan hanya berdoa, tapi dalam segala aktivitas Anda, sertakan Allah. Artinya Pak, Anda selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, kelancaran. Karena tanpa dua kata ini Pak, Mas, Mbak, Abang, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa datang ke sini aja, mudah dan lancarkan. Coba ada masalah di tengah jalan, sepatu Anda haknya copot, Anda pasti balik ke asal mana? Itu kemudahan dan kelancaran yang Allah berikan kepada Anda. Kakinya lepas Anda kayak Mentos. Tahu permen Mentos? Iklannya itu. Wah, Anda pernah lihat iklan lagi ya? Karena kebanyakan di gadget. 2. Tetap optimis, semangat serta jaga ketenangan untuk mencapai hasil terbaik. Tetap optimis kayak tadi. Tapi memang Anda perlu guide, Anda perlu trainer, perlu pelatih pendamping Anda supaya Anda tetap maju. Tapi tanpa pelatih Anda bisa tunjukkan bahwa Anda bisa. Semuanya tergantung komitmen diri Anda. Saya dari Kual, saya di Keverman, saya di Wakatobi, saya bisa. Yang penting Anda tunjukkan kemampuan Anda. 3. Ikuti semua tahapan proses penilaian kompetensi disertai dengan keyakinan pasti bisa. Husnul selalu berprasangka baik karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Jangan pernah putus asa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Itu catat. Jaga kebersihan kehidupan spiritual di setiap akhir tahapan dengan bersyukur dan bersabar. Dimanapun apapun yang kita terima harus disertai dengan sabar, harus disertai dengan syukur. Alhamdulillah, daripada kawan saya yang sekarang masih ngantri pengen masuk politeknik, kawan saya sekarang masih pengen ngantri masuk politeknik, Anda harus bersyukur Anda sudah selesai tahapan. Ya. 5.
kami yakini bahwa ketiadaan atau kekurangan kompetensi spiritual pada diri seseorang, maka kehidupannya selalu diambang bahaya. Maka jaga diri kita, ya, untuk selalu dekat dengan Allah, sehingga pertolongan Allah itu selalu dekat dengan kita. Mudah-mudahan tidak ada